Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi Mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zurriyatihi wa ali baitihi wa li tahsili maqasidihim wa maqasidina bitaqarribina wa iyyahum alaika ya Allah ala majalisul udhumi litarbiyati ala ulumil hali wa tauhidi ala batinina wa batinihim bi hurmati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi thumma ala syekhina Ibnu Hajar al-Asqalani al-Madani wa usulihi wa furaihi wa nasabihi syawanillahi lana wa lahumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum kita mulai, mari kita doakan ibu bapak kita, putra putri kita. Semoga bapak ibu kita adalah orang yang diampuni dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Putra putri kita adalah putra putri generasi umat Rasulullah yang terhindari setidaknya dari fitnah akhir zaman. Allahumma amin. Alaihim walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa anfa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Wal maqalatu dan maqalah as-saniyatu yang kedua wal ishruna dan 20. Ini ulangi siji ae setunggal mawon. Kila den ngendikaake mangkana barang siapa bitaati indallah, bitaati menjalankan taat indallah terhadap Allah. Qariban kana bainan nasi. Kemudian beliau ini dinisbatkan ketika orang itu taat kepada Allah terus terang ya di hadapan Gusti Allah itu agak aneh. Misalkan kayak agak aneh zaman sekarang kok masih orang kayak kita inilah mencari ilmu seperti ini kan. Kalau kita tengok pada akhir zaman ini adalah hal-hal yang aneh. Enaknya kita ngopi bareng di kafe ya kan. Terus kita main apa di situ dan seterusnya. Intinya itu adalah orang-orang yang mendatangkan majelis ilmu itu pada akhir zaman itu adalah orang-orang yang aneh. Nah, justru dengan yang aneh ini di hadapan Gusti Allah itu mewah. Nah, tetapi ya kita memang kalah dengan keadaan. Dan yang terpenting dalam kita, apa yang pernah kita sampaikan adalah seperti Anas bin Malik itu. Ketika dia masih kecil senang dengan sandal Kanjeng Rasul. Ketika itu beliau pokoknya jadi kebanggaan lah. Sampai suatu waktu umurnya besar itu yang dipesankan sudah sampai ke Pandanaran adalah sering-sering kita ini keliling kampung, tetapi di situ kita tidak pernah menyakiti orang lain. Nah, itu artinya diuji benar. Jadi melihat sesuatu hal yang kayaknya kalau taat tuh mungkin kita agak sir. Tapi ada orang berbuat maksiat di situ, barangkali kita pun akan mengklaim atau menjustis dia adalah orang yang salah. Kita diuji seperti itu. Makanya dalam pengajian ini adalah kita berusaha untuk mencari nasihat dalam diri kita. Bukan berarti tidak menggubris orang lain, tetapi kita mencoba untuk menakar sejauh ini kita ini seperti apa. Adakah kita sudah pernah merasakan, meyakini, menyatakan aku lebih bagus daripada saudaraku. Ini yang disalahkan. Sehingga harapan kita ketika kita menjalankan taat kepada Gusti Allah, sekali lagi kita ingetin pada panjenengan Abu Hisham
Az-Zakarsi itu menyatakan bahwasanya beliau itu sampai hukum mubah itu hampir tidak ada. Di Indonesia kita sekolah kan ada haram, halal, kemudian ada sunnah, kemudian mubah dan makruh ya. Jadi beliau itu hampir menafikan dan bahkan dia sependapat kenapa mubah itu tidak termasuk hukum dalam 5 hukum Islam itu. Contohnya begini, karena dia memakai satu dalil bahwasanya al-mubahu fi dzatih. Jadi mubah itu tergantung dari proyek yang dia lakukan. Akankah dia mengarah ke sini ke haram ataukah dia mengarah kepada yang halal? Contoh begini, Mas Yus ini senang main HP. Nah, gitu. Nah, kan sasar mawon gitu. Gun-gune dhewe gitu. Nah, tetapi ketika Mas Yus ini main HP, mohon maaf niki bojone njaluk jatah. Nah, ngoten lho nggih. Pas di saat main HP, Mas Yus ini main asik. Nah, jatah yang di sini adalah jatah belanja Mas Yus. Jangan mikir miring-miring. Masih malam apa ini? Malam Senin nggih. Jatah belanja. Padahal jatah belanja itu adalah hukumnya wajib. Ketika Mas Yus ini gara-gara main HP tadi hukumnya itu mubah, meninggalkan hal yang wajib itu adalah haram jadi ini. Nah, ngoten lho. Nah, sama orang tidur. Orang tidur itu kalau kita secara umum kan ya biasa aja. Tapi nek Mas Erwin setelah ngaji ini dia tidur itu diniati untuk meninggalkan maksiat meskipun utangnya banyak. Nah, itu lebih bagus daripada dia harus keliling kampung. Nah, sempat maaf ngomong berzina, sempat dia nyuri, sempat apa, itu lebih bagus daripada tidur. Cuma repotnya Mas Erwin tidurnya sampai jam 8. Nah, sehingga ada hal yang wajib yang harus dia kerjakan. Nah, makanya wong arif adalah tidurnya diniati itu sudah kayak wali itu. Menurut saya kita biasakan tidur itu untuk menghindari maksiat, untuk menjaga kita terhindari dari maksiat, tetapi tetap wajibnya datang. Subuh tetap meskipun rada telat. Nah, gitu. Jadi makanya kita betulkan ketika kita melihat konteks hukum mubah ini bisa jadi wajib. Karena nengok kejatuhannya mubah tadi dalam hal apa? Nah, sama ketika kita ini jatah blonjo. Makanya sampai kita tidur ini akhirnya lepas kendali atau kita main ini lepas kendali kan otomatis itu adalah meninggalkan hal yang wajib itu, padahal itu adalah hukumnya haram. Makanya di sini dia tidak berlaku hukum mubah. Nah, itu tadi beliau menyadarkan sebuah kalimat kebijakan dalam fikih adalah al-mubahu fi dzatihi, yakni terjadinya itu tergantung dari konsep hukum yang ditimpa terhadap masalah tadi. Misalkan sampean itu makan ini kan mubah nggih. Nah, mubah artinya makan ini kan ya dalam arti tanda kutip di sini adalah kita bisa mengatakan mubah. Sampai mangan gak mangan itu terserah sampean. Nah, nek luwe mesti yo mangan, tapi nek sudah kenyang kok makan kan ya itu terserah sampean. Itu bisa terjadi sebab nanti menjadi hukum yang haram pas saat jenengan maam, misalkan maamnya di lesehan atau di mana, ibu jenengan itu sakit parah. Nah, wis kadung dipesen ngenakno mangan eta, akhirnya ibu sakit parah sehingga akhirnya meninggal. Padahal kita untuk menghormati ibu adalah wajib. Nah, itu. Jadi rentetannya seperti itu. Itulah kehati-hatian kitab ini itu seperti ini. Jadi kita proyeknya hanya di diri kita. Apapun orang itu mau berbuat apa, pokoknya sampai itu usahakan tidak menggubris orang lain dalam hal ibadah. Dan yang sangat kita minimkan pengetahuan adalah orang melihat taat selain dia menjaga perintah yang wajib. Contoh misalnya nek wong sholat itu mesti wis taat, kasat matane ya, diterima nggak diterima bukan urusan kita. Tetapi kan jelas menyatakan orang Islam itu kalau menjalankan sholat itu adalah sudah menjalankan taat. Sekarang Pak Tar, kita tengok Pak Tar ini habis sholat maghrib Badiah, habis sholat isya begitu sholat subuh kok beliau pokoknya sergap. Pak Tar sebelum 5 menit 10 menit sebelum adzan ini beliau sudah di masjid. Padahal di situ tidur, andai kata loh ya. Orang menengok kan itu kan luar biasa Pak Tar ini. Nah, terkadang orang itu melihat seperti ini adalah yang dikatakan taat. Sampai nggak ngerti Pak Yono iki ada pare tersumbat.
Nah, ada pada tersumbat Pak Yono niati mudah-mudahan air mengalir nggak menjadikan sebab tergenangnya penyakit yang dari nyamuk dan seterusnya. Nah, orang kan nggak melihat bahwasanya dengan Pak Yono mebo-mebo seperti itu, pokoknya gerakan beliau seperti itu, orang nggak menyangka bahwasanya niatan Pak Yono tadi itu justru lebih unggul daripada yang menjalankan tadi. Karena Pak Yono sudah berniat bahwasanya saya meninggalkan maksiat untuk satu hanya manfaat demi teralirkannya ini dan sebagainya. Kadang jenengan nggak nengok Pak Tar tengah malam nggak bisa tidur, nengok apa namanya itu atap rumah ya, dihitung berapa tikus yang lewat, ya, berapa cicak yang gembira dan seterusnya. Itu kadang kita nggak mau kepikir. Jadi kebahagiaan orang itu karena taat seperti itu kita nggak ngukur. Itu yang bukan disalahkan tetapi sangat disayangkan. Ketika nilai taat itu tidak hanya yang kasat mata tok. Cobalah orang yang tidak berbuat maling, orang yang lebih nyantai dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan cucunya, andai kata di rumah itu ada, kemudian dia tidak ke klub, dia tidak ke karaokean dan sebagainya, itu tadi itu dia mendingan duduk di rumah seperti itu nonton TV atau apa bahasanya, padahal dia itu hutangnya luar biasa. Tapi karena dia niati saya nggak keluar, saya nggak nengok dangdut, nggak nengok apalah bahasanya yang ada di maksiatan di sana, dia ini meninggalkan maksiat untuk menuju kepada taat kepada Allah. Makanya yang taat seperti ini ayo dipupuk mulai sekarang, sekecil apapun. Meskipun jenengan itu mateni wit gedang, ya paling tidak nyun sewu, artinya kita ini tahu diri bahwasanya ini juga makhluk Gusti Allah. Salah satu sebab bahwasanya kita itu juga terkadang dan pasti kita butuh daunnya, kita butuh ininya dan sebagainya. Ya sampai salehkan, artinya sampai itu lepas. Ketika jenengan itu mau membunuh sesuatu yang sifatnya adalah hidup, yang awalnya hidup itu, ya sering-seringlah untuk membesarkan hati kita untuk pada rahmat Gusti Allah. Ya Allah Gusti, mohon maaf ternyata harus saya karena semak, karena apa dan lain sebagainya. Nanti timbul mudarat yang seperti itu. Gemercikan niat-niat yang seperti ini kadang kita abaikan. Wong itu lebih bangga, wah zakatnya Pak Umar semene, wah dia sudakonya sekian dan lain sebagainya. Bisa diumumkan mana? Nah, itulah pengajian kita ini adalah pengajian yang mengarah kepada ke sana. Semoga kepada saudara-saudara kita yang di sini ya dengan semua yang ada telah hadir seperti ini, sama tersuwun. Ini yang kita harapkan selain kewajiban. Pokoknya pengajian ini adalah melengkapi kewajiban di luar dari nalar yang melihat, terlihat atau ditengok orang itu seakan sepele, tetapi itu akan mengantarkan kita ke satu martabat yang lebih berharga di hadapan Gusti Allah kelaknya. Bukan sekarang, kelaknya. Karena kalau sekarang berarti kita ini ujub. Padahal yang harus kita musuhi dari nasoihul ibad ini adalah ujub. Ujub itu artinya merasa paling benar, paling unggul, paling wah dan lain sebagainya. Makanya dengan adanya perintah Rasulullah yang kemarin itu kan banyak akhir zaman itu kan macam-macam nih. Sudah terjadi ya firuna minal ulama. Alhamdulillah kita termasuk golongan yang berusaha untuk ya qurabuna minal ulama, kita tetap mendirikan majelis ilmu. Satu hal, akhir zaman akan ditandai bahwasanya orang akan sibuk dengan hukum riba. Dan setelah mau disyariatkan seperti apalah, nah, itu tetap hampir dia itu nyenggol dengan hukum riba itu perbankan itu. Mau yang syariah apa dan lain sebagainya dan seterusnya, itu tetap dia mengarah ke sana. Itu memang sudah akhir zaman. Sekian ribu tahun lamanya Rasulullah itu sudah berpesan seperti itu. Contoh lagi, bagaimana kita tengok orang-orang yang ke masjidnya itu biasanya nyuwun sewu. Saya itu lagi bangga kalau ada orang kaya ke masjid Nurul Iman, itu lebih bangga daripada orang kaya pakai Land Cruiser, Fortuner di masjid raya, itu sudah biasa. Tetapi kalau ada Land Cruiser yang baru buka bungkus sholat di masjid Nurul Iman, itu luar biasa. Itu artinya sudah dititikan oleh Rasulullah. Di saat nanti banyak orang yang kendaraannya itu luar biasa ke masjid, kemudian dengan pakaian yang lantang dan bagaimana sebagainya lah, kepamerannya itu ada. Entah ini sudah terjadi atau belum, tapi kayaknya sudah terjadi. Dia karena ingin pamer itunya tadi. Nah, dia sholat itu karena ingin pamer seperti itu. Tapi cobalah masjid-masjid yang ada di tengah-tengah kediaman seperti ini, kok ada orang yang sangat punya power ke situ,
Itu yang kita harapkan, bukan celengan dia masukkan, enggak. Begitu dia melihatnya, indahnya rumah Allah yang di tengah-tengah masyarakat seperti ini bisa terbangun. Kalau di luar sana terbangun itu banyak yang istilahnya itu dari mana asal usulnya itu kita nggak jelas. Dan mereka itu memang sengaja untuk mencarikan pamor. Tapi kalau di Nurul Iman, nah itu kalau kita menisbatkan sesuatu, siapakah Allah? Khalifah itu kan pengganti ya. Khalifah di sini bukan berarti bahasa Arabnya khalifah itu pengganti. Pak Tar ganteng, nanti gantengnya hilang diganti anaknya nanti gantengnya hilang diganti cucu. Nah, enggak mungkin Pak Tar ganteng terus, nah kan gitu. Khalifah itu artinya adalah pengganti. Jadi di zaman sekarang ini teman-teman seperti itu, wanti-wanti kita adalah jangan sempat kita menjustis seseorang yang nampaknya haho, ternyata dalam hatinya niatnya adalah benar-benar meninggalkan maksiat di hadapan Allah yang kita nggak tahu. Artinya sebagai orang awam, selain taatnya seseorang kita tengok dengan sholat sunatnya, dengan puasa sunatnya, dengan sedekahnya, cobalah sesekali kita menengok kawan kita yang duduk termenung di sana, meskipun hutangnya banyak, ya Allah, itu termasuk orang yang telah berniat meninggalkan maksiat kepadamu. Engkau coba kalau dia itu sempat kesana kemari, sempat nyuri dan lain sebagainya, betapa durhakanya dan lain sebagainya, murka engkau yang engkau berikan kepadanya. Kemudian ketika kita ini melihat konteks-konteks yang seperti ini, jadi perlu belajar dengan kebijakan Rasulullah SAW ini adalah mudah-mudahan tujuan kita ini menjadi hamba Rasul itu masalah syafaatnya itu urusan Rasulullah ya. Kita yakin sehingga hamba ini sering bersolawat dan berkirim salam kepada Rasulullah itu jelas nanti tersyafaati. Entah potensi syafaatnya ini, nah kita pikirkan. Karena contoh, solawat dan salam itu kalau kita tahu diri itu adalah doa. Nah, coba dengan misalnya cara solawat dan salam ini ya diresapi lah. Kadang kita ini, terutama dulu waktu kita ngaji di pesantren itu kan, ketika dengar Allahumma sholli Muhammad sholli, artinya ketika kita melihat kalam pembicaraan yang seperti itu dikaitkan dengan doa, kira-kira pas nggak? Kira-kira jujur mawon. Nah, kayak Gusti Rasulnya dibentak. Padahal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cukup. Kadang entah itu meskipun pakai seperti itu, nanti kapasitas diterimanya itu loh, nanti potensi beratnya itu loh yang kita pikirkan. Makanya jenengan ini sholawatan ya sallallahu alaihi Muhammad, sholawat Jibril ini luar biasa. Jenengan tinggal dalam monggo, malam hari monggo, tidak perlu harus dikeraskan. Nah, artinya ketika kita membicarakan tentang adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa beliaunya itu sayang kepada umatnya, itu yang kita terkadang tidak terasa. Sayangnya Rasulullah itu subhanallah. Andai kata yang terakhir sebelum meninggal apa yang kita petik dari Rasulullah? Ya, ini tentang nazi itu artinya adalah sekaratul maut. Andai kata itu bisa untuk umat saya sakitnya seperti ini biar aku yang nanggung, itu saking sayangnya. Lah ning dunia seperti ini, masya Allah. Di akhir zaman, sekali lagi di akhir zaman, saya nggak menyalahkan HP ini panjenengan yang tipenya sudah nano ya Mas Yus ya, pun apa iPhone ini kan, pun iPhone ya. Oh, seri ini pun kelas-kelasan ini. Pak Tar HP-nya apa buntut ya? Nggak ada, ini asli ini. Asli nggak bisa pakai gitu. Daripada ngerepotin tetangga, mendingan kayak gitu ya Pak ya. Nanti pas tetangganya lagi berantem, nah itu bener ya Pak. Kalau pas tetangganya lagi asik-asikan, ya, sampai ganggu nanti kan salah juga. Artinya begini, di media sosial itu alhamdulillah ketika kita nengok jenengan semua nggak gampang komen, bukan komplain, komen. Karena kita tahu di sana itu banyak benalu-benalu yang terselip. Makanya saya terima kasih kalau panjenengan itu ambil sisi positifnya saja. Nih Mas Erwin misalkan dia memang di bagian kuliner, nanti dia nengok kuliner-kuliner yang bagus seperti apa. Itu artinya maslahat. Daripada Mas Erwin harus mengguyang bahwasanya ini kafir, bahwasanya Mas Erwin ini mengatakan ini salah dan sebagainya. Di situ Mas sudah dibumbui, sudah sampai ke kita. Nah, kemudian dengan hal yang lain yang ada di media itu kan, jangan pernah kita salahkan.
Karena akhir zaman sudah terbaca oleh Rasulullah, kita ingat Qabil sama Habil itu yang bagus mana? Ayo bersama-sama anaknya nenek moyang kita loh. Qabil sama Habil itu yang bagus mana? Habil kan? Ya, Qabil itu yang membunuh Waalaikumsalam Habil. Nah, ini kita bongkar terus. Artinya supaya kita ingat, ternyata kita ini adalah generasi umat Nabi Adam yang sudah kesekian generasinya itu saja. Petaka di dunia itu apa? Itu gara-gara apa coba? Wanita. Gara-gara wanita. Nek hari ini kita temukan di Pandanaran kok gara-gara wanita. Ada nggak Pak? Sering. Terutama wanita ini soal belonjo gitu. Itu sering. Artinya si Habil ini kan dia dinikahkan sama siapa? Ikrimah nggih. Nek Qabil kali Labuda nggih. Nah, artinya di sini kan sing elek entuk apik, sing apik apik kok elek. Nah, itu aja sudah bacok-bacokan. disilang. Nah, gitu loh. Itu artinya kita ini sudah diwarisi oleh nenek moyang kita. Kalau hingga 2022, kalau gara-gara wanita itu sudah hal biasa. Tapi kalau gara-gara sekitar kok sampai rumah tangganya berantakan, enten nggih? Nah, jangan sampai lo Mas Yus ya. Nah, betul Mas Yus tok ya semuanya. Itu Pak, saya itu baru tahu siang tadi kayak begitu, anak sama bapaknya. Pak udah habis berapa? 700. Untungnya berapa kemarin? Sempat 1.500, hilang lagi. Hanya gini kan. Kayak mana tuh Pak? Oh ternyata ini bukan permainan yang pakai akal. Gitu? Dia hanya kebejan mawon. Nah, dia kayak aku tengok itu dia kalau ada poin lurus dia baru poin dan seterusnya. Nah, apapun bentuk kayak gitu tetap menang yang bikin itu pasti itu. Nah, cuman pinter-pinter sampean kalau main ke sana. Tapi kurasa jangan main lah. Mudah-mudahan ya untuk yang lainnya. Artinya apa? Itu kan ada sekarang dibuka. Nah, gak ketinggalan nih Pak. Semua sekarang Pak. Apalagi masa-masa kita ini sosial kerja. Itu sempat ada yang kemarin di Postokar ya. Yang sempat rumahnya cerai gara-gara itu. Wah, itu sudah sampai ke telinga kita. Sampai gerobaknya jualan itu kan untuk beli chipnya itu sampai terjadi. Artinya ya pokoknya dikontrol masing-masing. Itu artinya apa? Kita juga tidak bisa melerai karena Rasulullah sendiri kan sudah menyatakan orang-orang Quraisy yang ada di sekitaran Mekah aja itu yang masih kafir, yang masih fasik di zaman Rasulullah pun ya kadah, tentu. Tapi bukan berarti itu menyempitkan kita untuk berjuang, terutama berjuang untuk pribadi kita. Nah, ketika kita melihat kawan kita bermain skater itu, otomatis jangan kita langsung menjustisnya. Karena pada saat ini memang Allah lagi gerakan ke sana. Nah, suatu saat kalau dia itu sadar rumahnya sudah terjual, istrinya sudah minta cerai, dia kapok nanti. Nah, gitu paling tidak kayak gitu loh. Nah, sempat seperti itu. Kan ini belum, dan mudah-mudahan jangan. Kalau kebablasan sampai nanti rumah kapling atau rumah perumahan nanti dijual kan ya viral kan dia kan. Nah, mari kita sikapi dengan bijaksana karena kemaksiatan itu mau kita apapun tetap ada. Tentu artinya itu dengan kita belajar seperti ini adalah meningkatkan kedewasaan kita dalam mengambil langkah, tidak menjustis seseorang paling gampang. Justru kalau kita ini ada orang yang menjustis seseorang itu, justru dia itulah ini sabda Rasulullah ya. Barang siapa yang mengatakan orang lain itu rusak, hancur, kafir dan sebagainya, dialah yang sebenarnya kafir. Nah ini bahaya ini. Barang siapa yang menyeru begini, nah sudah digembar-gemborkan. Nah, jangan-jangan dialah yang sesungguhnya yang paling kafir, paling fasik di antara mereka. Itu memang itu hadis Rasul. Jadi kita sebenarnya sangat senang. Jadi ini paling enak loh diajak ngaji seperti ini. Saya yakin seperti ini yang kita harapkan. Saling ingat mengingatkan. Aku dewi ngoten. Saya itu belajar dari anak saya belajar dari istri saya. Kalau kita nggak melihat rahmat Allah itu ada di istri kita yang belum mau taat misalkan, masih sering menuntut dan sebagainya, tetap kita senyum. Jangankan kayak dia ya Allah. Nanti lebih dari itu kalau rahmat engkau turun itu enggak ada yang menandinginya. Nah, yakinkan seperti itu. Pokoknya jenengan itu
Karena ketika jenengan itu gampang menyalahkan perempuan, nanti yang dituntut panjenengan itu nggak lain adalah panjenengan sendiri. Nah, karena jenengan tidak pernah membuka mata batin jenengan, rahmat Allah itu tidak bisa kita hitung. Itu nomor satu. Ya karena itu tadi, soal perempuan itu sudah menjadi landasan materi di dunia ini dari zamannya putranya Nabi Adam, seterusnya diwariskan kepada kita. Nah itu kalau kita menghadapi permasalahan seperti itu, kita gampang saja ke sana. Bukan berarti kita menyalahkan Nabi Adam. Memang Allah jadikan objeknya itu seperti itu. Sebelum ke bumi aja sudah dimasalahkan di surga. Nah, makanya kita akhirnya adem. Ya oke, istri saya lagi sakit. Dalam arti sakit imannya. Istri saya lagi bahasanya adalah mendekati kedurhakaan pada suami. Coba jenengan ambil sisi rahmatnya. Meskipun kayak gitu, pernah aku waktu itu panas-panas kayak gini dia bikinkan teh, wow, dia pernah mijitin saya dan lain sebagainya. Doa yang seperti ini yang tidak harus dengan jebloskan itu Allah Subhanahu Wa Taala itu langsung akan mengklaimnya. Dengan pokoknya kayak radio apa nyetel radio itu lagi, istri kita lagi marah-marah, yang satunya harus diam. Jangan nanti marah sama marah. Apapun ceritanya, ada kenangan manis yang pernah jenengan bikin, ada sesuatu hal yang sangat luar biasa yang dia berikan kepada panjenengan. Itu cara kita membuka rahmatnya Allah. Tidak hanya salah itu. Nah, mesti wong wedok itu identiknya adalah disanjung, kemudian disayang. Nah, tapi nek kakian sanjungan, kakian sayangnya nanti adalah dia akan berusaha untuk memimpin kita. Jangan sampai tetap kita arahkan, dia tetap makmum kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Wal makolatu dan makola asali satu yang ketiga, wal isruna dan 23 kila didawaki harokatu to'ati yang dikatakan pergerakan to'at. Dalilul ma'rifati itu akan menunjukkan kemakrifatan seseorang. Kama an harokatal jismi diumpamakan kayak pergerakan bodi kita, fisik kita. Dalilun sebagai dasar, sebagai petunjuk, sebagai bukti al-hayata terhadap kehidupan. Kita Pak Tar nggih. Jenengan tangani gerak-gerak, no, berarti Pak Tar masih urip. Nah, itu loh. Jadi pergerakan taat seseorang kepada Gusti Allah, apapun bentuk taat ya, baik itu dia itu menjalankan kewajiban atau meninggalkan maksiat, itu menunjukkan dia itu akan makrifat kepada Allah. Semakin banyak seterusnya. Wal makna yang dimaksudkan di sini, inna ithyanal abdi, sesungguhnya seseorang itu menjalankan sesuatu li taatillah, kepada taatnya kepada Gusti Allah. Alamatan itu menjadi petunjuk, menjadi alamat, menjadi sinyal ala ma'rifatihi, atas kemakrifat seseorang lillahi terhadap Allah. Fa'idha kasurat at-ta'atu, ketika taat itu banyak, wis pokoknya pagi, wis pokoknya terus, pokoknya taat ya, taat yang nampak secara hukum amiyah, misalnya dia itu adalah guru atau apa, dia mengajarkan apa dan sebagainya, atau mungkin jenengan sholat duha dan lain sebagainya, iku kok taat itu sampean kumpul ke akeh, kasurat mau ke akeh, atau akan banyak juga al-ma'rifatu, makrifat pengetahuan kita, makrifat kepada Gusti Allah. Wa idza qolat li anadh-dhahira, ketika kita sedikit taatnya, maka sedikit taat kita kepada Allah, maka sedikit juga makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Li anadh-dhahira, jenengan anu nggih, jadikan hukum sekarang. Li anadh-dhahira, meskipun enggak semuanya, sesungguhnya luar marotun atau marro'atun itu menjadi cermin lil batini terhadap dalam. Nah, jadi makanya tadi ya, sebenarnya kalimat ini adalah mengajak kepada kita, bisanya kita mengukur ke diri kita, jangan ke orang lain. Semakin banyaknya Pak Tar ini mengeluh kepada Gusti Allah, semakin makrifatnya kepada Allah. Karena tidak ada lagi sandaran yang Pak Tar berikan. Anaknya saja nggak menyelesaikan, Bu. Ini nyuwun sewu, karena anaknya juga mempunyai kapasitas hidup dengan keluarganya. Saran kita andai kata kepada Pak Tar atau kepada orang yang sendirian, itulah ngeluh kesahnya kepada Gusti Allah. Mbah dalane itu nggak usah sampean pikir.
entah nanti dari tetangga, entah dari pokoknya Gusti Allah itu sudah merencanakan itu. Nek Pak Tar ini kakean ngomong misalnya kok, nih Pak Hakim ngomong, nih Mas Heri ngomong ngelah-ngeluh seperti itu malah menunjukkan ketidakmakrifatannya Pak Tar kepada Gusti Allah. Kenapa? Karena kapasitasnya Pak Tar itu seharusnya beliau ini adalah dekat kepada Gusti Allah. Nah ini jenengan sender kepada makhluk kan kode karo jenengan ini sandarannya kepada keris, gitu. Nah nanti siriknya di situ bahayanya. Makanya yang terbagus adalah ketika kita ini taat kepada Gusti Allah ini mutlak. Mas Yus itu misalkan kalau dia itu apa jenenge nyeboin putranya termasuk taat kepada Gusti Allah karena dia termasuk membantu kewajibannya wong wedok. Ini kembalinya ke sana. Apapun yang nampak sepele coba saiki diulangi meneh supaya ya Allah ini adalah saya berniat meninggalkan maksiat dengan menjalankan kewajiban seperti ini dan seterusnya. Nah, membantu kepada ibu, orang rumah dan lain sebagainya. Nah, sekecil seperti itu jenengan oles-olesi terus. Sehingga akhirnya Masya Allah itu. Sekali lagi, ketika orang-orang yang seperti itu semakin dia menggerutu gelisah kepada Gusti Allah, semakin dekat dia makrifatnya kepada Allah. Dia tahu diri loh. Sing dikatakan makrifat ini kita tahu diri. Nek wis tahu diri ku mesti akeh-akeh wong iku mesti izin karo awake dhewe. Nek wong duwe izin itu luar biasa. Nek sing gak izin berarti di luar biasa ya. Nah, kita kan madong ya dengan seperti ini kan. Termasuk sholat panjenengan. Makanya kalau kita belajar sholat itu adalah satu konsep inna sholati yang ada di dalam Al-Quran yang dinisbatkan bagi orang nahdien di doa iftitah itu sebenarnya jangan kita suatu keharusan doa iftitah, bukan. Sama ketika kita ada di di kerangka orang Muhammadiyah itu ada doa juga yang dari Al-Quran sama. Seruannya adalah bahwasanya kita ini berpasrah diri kehidupan kita kepada Allah, termasuk kematian kita, ibadah kita. Itu artinya apa? Kita akan tahu sebelum kita ini membaca Al-Fatihah dan seterusnya, ternyata kita diingatkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di situ termasuk hidup kami, termasuk hidup itu adalah ada hutang. Sing ngersakno hutang ki lek sapa? Nah, patokane jenengan iki apa sampean ku duwe apa to? Makanya sekarang kalau kita tahu apakah kita ini sudah mengenal tentang hidup. Hidup ini sebenarnya apa to? Karena kita kan pada awalnya kan kita di alam rahim itu kan kita nggak tahu apa-apa loh. Tiba-tiba muncul, kemudian Allah berikan akal, kemudian pelengkap dan lain sebagainya, akhirnya kita berakal, kemudian kita akan nggak ada lagi. Setelah nggak ada lagi, kita ada keyakinan akan dibangkitkan lagi dan nanti proyek kita kebangkitannya apa, bentuk saya seperti ini lagi, ataukah lebih buruk, ataukah lebih ini kita nggak tahu. Jadi nggak perlu jenengan ambil pusing di situ. Nanti seperti apa kehidupan itu? Yang penting kita yakini bahwasanya Allah dengan ayatnya yang dalam Al-Quran itu tidak ada satupun huruf Al-Quran itu yang bohong. Satu, apalagi ayat. Memang sudah betul. Jadi kalau kehidupan dunia ini jenengan wongsal mangsulake seperti itu, tidak ada jenengan itu ngeluh sebenarnya. Masalah rezekinya anak itu, teori ini awake dhewe kalau ada warisan diwariskan. Ini gak ono. Apa terus sampai nuntut sapa? Orang tuanya sampean tidak bisa. Begitu juga ketika jenengan sekarang sukses, kemudian pada awalnya jenengan dari kampung itu hanya sampai lulus SMA. Kok bisa kuliah di Batam karena suatu hal? Sopo sing ngarepno? Nah, kesadaran kita harus ke sana. Atau mungkin jenengan sekarang bobrok di mana kemarin pernah kaya raya, kemudian sekarang bobrok, apa sampean harus menyalahkan istri sampean? Tidak bisa. Mana yang terbagus? Nah, tersenyum tadi. Tersenyum di antara suka dan duka itu memang harus kita biasakan. Karena sampean nggak usah jaluk bunyi ketika jam 9 pun Gusti Allah sudah menurunkan matahari. Dan begitu juga ketika akan jadikan siang, nggak usah sampai perintah. Tugas kita adalah sebenarnya tugas hidup kita ini adalah cuma satu, musyahadah. Musyahadah itu sama dengan tasyahud
atau sama dengan syahadat, atau sama dengan menyaksikan keagungane rahmate Gusti. Itu tok lho jane niku. Jadi tujuan kita ini adalah musyahadah. Makanya syahadat itu nomor setunggal. Yang dikatakan syahadat itu bukan asyhadu alla tok niku qauliyah, tapi fi'liyah. Sampeyan kudu ngerti, Masya Allah Pak Tat kayak gitu kok masih rajin. Masya Allah Mas Heri kayak begini. Ada nilai-nilai positif prasangka kita kepada rahmat Allah yang diberikan Mas Heri, diberikan Pak Hakim dan lain sebagainya. Itu dengan terasa. Nah itu namanya musyahadah. Jadi nah akhirnya dengan itu seperti itu terbiasa. Saya yakin kok, paling yakin beryakin. Nanti urusan masa depannya anak sampean itu gak urusan. Nah, kalau udah terbiasa, yang penting layak sekolah tetap dicarikan yang terbaik. Kok iso pilih jalan aspal apa boksitan? Tetap sing aspal sing selamat daripada boksit nggak selamat. Atau sebaliknya, nek aspal bayani pilih sing boksit selamat. Kan dengan yang milih itu mau disekolahkan di mana putra kita? Nah, yang jelas akidahnya dulukan itu. Jadi ketika kita musyahadah seperti itu, teringat ketika kita sholat, makanya panjenengan semuanya setelah kita dalam pengajian ini pernah kita bahas tentang sholat itu, wes pokoknya jenengan teng Fatihah itu fokus. Masya Allah. Teng Fatihah itu jenengan fokus. Wes liya-liyane niku kan sami Allahu liman hamidah dan seterusnya niku nanti jenengan wes fokus teng Fatihah dikatai ketika sujud. Nah, niku ya. Karena ini kita juga berbicara melihat ketika siapa yang dipanah itu Umar gitu, meninggalnya Umar kan dipanah gitu. Ari. Abu Bakar apa Umar itu? Ari. Nah, ketika beliau ini dipanah Umar kalau nggak salah itu, Masya Allah. Yes, kita bisa bayangkan panai perang seperti itu kan ya mestinya yo nyon sewu, mau panah lawaran mawon seperti itu. Pesennya Umar nopo, cabutlah anak panah ini ketika sholat. Ini nah, makanya Umar itu luar biasa. Pernah kita bahas kan kebaikan beliau ini. Dia pesan kepada sahabat yang lainnya ketika dipanah itu jangan khawatir, cabutlah ketika nanti saya sholat. Karena ketika sholat Umar itu sudah musyahadah kepada Allah, sampai nggak kerosok, nggak terasa seperti itu. Nah roto-roto kan nah si Utsman Gisami kan sahabat Rasul itu sebagai contoh kita loh. Orang sehebat itu sudah benar-benar sahabat itu lengket sama Rasulullah. Itu kepulangannya itu Masya Allah. Menjadi tokoh-tokoh yang sekarang kalau kita ini apa perjuangan kita ini? Kok katanya sudah sekian juta, katanya sudah sekian ratus juta dan sebagainya. Kita ini apanya sahabat ini? Berawal dari seorang preman kemudian suaranya yang seperti itu akhirnya menjadi pelindung Rasulullah yang Maha dahsyat. Dan Gusti Rasul itu semuanya sudah diingatkan sama Gusti Allah. Karena apa? Ketika Umar itu mau meninggal seperti itu kan Rasulullah sudah dikasih isyarat. Ya istilahnya wahyu dari Allah ketika sama. Hasan Husain itu ketika dipanggil Rasulullah diceritakan pada sahabat nanti cucu saya ini matinya sangat tragis. Masih kecil sudah dikasih pengertian dari Allah kepada Rasulullah. Kalau si Hasan sama Husain ini nanti tragis matinya, terjadinya Karbala. Sama ketika si Ali ya yang meninggalnya itu Penggal. kepalanya ya. Penggal. Nah itu pun pertama bukan kena kepalanya, kena kakinya dulu. Nah dia nggak protes karena dia sudah ada isyarat dari Rasulullah nanti mati saya dibacok kepala saya. Nah seperti itu. Jadi pengorbanan yang seperti ini kalau kita sudah musyahadah kepada Gusti Allah ya meskipun kita awam gitu, kita nggak mandang Mas Erwin di kesekian tahun yang akan datang Mas Heri dan seterusnya, ini kan kita nggak tahu, siapa tahu kita termasuk bagian dari waliullah. Waliullah itu bukan berarti kayak wali songo, itu bukan, kekasih Allah yang memang Allah sembunyikan di antara pemungkian seperti ini. Ini kok gak nyamari loh niku. Tidak harus wali Allah itu adalah yang punya keramat, boten. Karena wali itu terbagi bagi. Ada yang cara Allah itu memberikan kewaliannya itu ada kayak orang edan, tetapi dia khudur atau dia musyahadah kepada Gusti Allah. Lah panjenengan ngumpul sithik-sithik dengan niat taat dan lain sebagainya ini siapa tahu. Nah, ini yang
Kita tidak bisa menjudge seseorang. Kita tidak tahu Pak Hakim 5 tahun yang akan datang seperti apa itu, wallahu a'lam. Nah, ini yang kita waspadai, jangan sampailah kita ini merasa yang saat ini dititahke Gusti Allah seperti ini adalah merasa yang paling benar. Itu yang kita wanti-wanti. Karena ini penyakit yang luar biasa yang susah kalau sudah nakal itu. Keakuan itu, oh kalau bukan saya. Oh kalau bukan saya itu mau sholatnya itu 1000 apa